Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 5 Salahuddin, kelas 5 Amar, dan kelas 5 Umar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senang, bahagia, dan terus bersemangat untuk belajar. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, pada pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi hari ini, Bu Lili akan memaparkan materi tentang melakukan perhitungan dengan fungsi TIK 5 pelajaran 1. Nah, yang pertama ada row dan kolom. Apa itu row dan kolom? Row artinya baris yang memanjang ke bawah, sedangkan kolom yang memanjang ke samping. Baris biasanya dilambangkan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan kolom biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Selanjutnya ada sel dan range. Apa itu sel dan range? Nah, perhatikan gambar. Pada gambar sudah terdapat dua kotak berwarna merah. Yang pertama kotaknya lebih kecil dan yang kedua lebih besar. Kotak yang lebih kecil dinamakan sel A2. Kenapa dinamakan sel A2? Karena dia terletak di kolom A baris 2. Diulangi, perhatikan, dia terletak di kolom A baris 2. Ingat, kolom adalah dilambangkan dengan huruf, sedangkan baris dilambangkan dengan angka. Kenapa dinamakan sel A2? Karena dia terletak di kolom A baris 2. Oke, sudah bisa membaca di mana letak selnya? Kolom A2 karena dia terletak di kolom A dan baris 2. Selanjutnya ke kotak yang lebih besar itu dinamakan range. Range C2E3. Kenapa dinamakan range C2A3? Itu artinya dia terletak mulai sel C2. Perhatikan, mana C2? Range yang dinamakan C2E3 artinya terletak mulai sel C2 sampai E3. Perhatikan, mana sel C2 sampai E3? Ingat, kolom adalah dilambangkan dengan huruf, sedangkan baris dilambangkan dengan angka. Selanjutnya, untuk lebih jelas di sini ada gambar range. Namanya range C3D7. Perhatikan, kita akan belajar membaca range C3D7. Benar tidak? Perhatikan, rangenya dimulai dari sel C3 sampai dengan sel D7. Oke, sudah bisa ya? Lanjut. Selanjutnya, di sini ada operator dalam Microsoft Excel. Apa itu operator dalam Microsoft Excel? Yaitu simbol-simbol yang digunakan sebagai tombol atau simbol yang digunakan dengan fungsi tertentu. Yang pertama ada tombol plus. Namanya tombol plus, itu digunakan untuk penjumlahan. Yang kedua ada tanda minus, digunakan untuk pengurangan. Yang selanjutnya ada tanda asteris untuk perkalian atau mirip dengan tanda bintang. Selanjutnya ada tanda solidus atau slash atau seperti garis miring, tapi namanya solidus atau slash, digunakan untuk pembagian. Dan selanjutnya yang terakhir, tanda circumflection digunakan untuk perpangkatan. Nah, tombol-tombol tersebut digunakan untuk fungsi perhitungan. Jadi membantu dalam Microsoft Excel mengolah data perhitungan.
ketika ingin menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, membagi, dan memangkat secara otomatis. Selanjutnya ada fungsi rumus pada Microsoft Excel. Di sini ada tabel, namanya ada fungsi, kegunaan, dan penulisan. Yang pertama SUM atau sum. Dia fungsinya atau kegunaannya untuk menjumlahkan pada angka pada sel atau range tertentu. Contoh penulisannya sama dengan sum dalam kurung angka sampai dengan angka yang ditentukan. Atau sama dengan sum kemudian alamat range. Yang kedua ada max, menampilkan nilai terbesar dari suatu range atau numerik. Cara penggunaan atau penulisannya dimulai dengan sama dengan max dalam kurung angka yang ditentukan. Atau sel, angka itu merupakan sel yang ditentukan. Kemudian min, menampilkan nilai terkecil dari suatu range data numerik. Penulisannya sama dengan min, kemudian sel atau angka yang ditentukan. Average, menampilkan rata-rata dari suatu range data numerik, sama dengan average dalam kurung angka yang ditentukan. Kemudian count, menghitung jumlah data yang bersifat numerik dari suatu range, sama dengan count angka yang ditentukan. Nah, setiap fungsinya dari sum, max, min, average, count, dan masih banyak lagi fungsi yang lainnya, pada penggunaannya atau pada penulisannya harus dimulai dengan tanda sama dengan. Seperti yang bisa kalian lihat pada tabel di kolom atau baris penulisan, semua rumus atau fungsinya dimulai dengan sama dengan. Baru mereka bisa digunakan. Dan jangan lupa setelah sama dengan masukkan fungsi, kemudian angka atau sel yang ditentukan. Nah, anak-anak, mungkin hanya itu pemaparan materi dari Bu Lili pada hari ini. Untuk tugas atau exercise-nya, hari ini tidak ada tugas, melainkan kalian harus membuat ringkasan materi dari video ini. Kemudian, membaca buku paket pelajaran 1. Minggu depan insya Allah baru kita akan belajar tutorial bagaimana cara memasukkan fungsi rumus pada tabel Microsoft Excel. Atau kita mulai dengan belajar tabel minggu depan. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Jangan lupa buat ringkasannya dan foto kirimkan ke Bu Lili. Ringkasan simple aja, sedikit tapi berisi gitu ya. Tadi kan Bu Lili jelasinnya pakai gambar dan tabel. Nah, kalian bedakan aja apa perbedaan antara baris dan kolom. Kemudian rumus-rumusnya itu kayak sama dengan sum, sama dengan average, semuanya ditulis, dibuat ringkasan. Pokoknya dibuat ringkasan, difoto dan kirim ke WA Bu Lili. Setelah selesai, kemudian kalian harus membaca buku paket pelajaran 1. Oke anak-anak, selamat belajar. You can do it. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran TIK hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.